Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, kita masih di pembahasan mubtadi'ah mumayyizah ya. Mubtadi'ah mumayyizah seperti yang kita sudah ketahui ya, atau mubtada'ah mumayyizah ini definisinya sudah kita terangkan, syarat-syaratnya juga sudah ya. Ada 4 syarat ya yang harus terpenuhi seorang wanita itu bisa disebut sebagai mubtadi'ah atau mubtada'ah mumayyizah ya. Yang pertama syaratnya darah hitam itu tidak kurang ya, layan kus tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, darah kuat itu tidak lebih dari maksimal haid ya, 15 hari 15 malam. Kemudian syarat yang ketiga, darah lemah itu ya tidak kurang dari minimal masa suci, yakni 15 hari 15 malam ya. Dengan syarat juga kalau darahnya itu keluar terus, kalau tidak keluar terus atau berhenti ya, di sini dikatakan kalau misalnya diakhiri oleh suci ya, maka syarat yang ketiga ini tidak dipakai atau tidak disyaratkan. Fala yushtaratu hadza syartu, tidak disyaratkan. Nah, yang keempat, syarat yang keempat, darah lemah itu berturut-turut ya atau berterus-terusan, berkesinambungan, bersambung darahnya ya. Nah, kalau tidak bersambung maka ya tidak bisa ya. Falau lam yakun mutawalian falaisa bitamyizin. Kalau darah lemahnya itu terjeda oleh darah kuat, maka dia bukan mubtadaah atau mubtadiah mumayyizah. Ya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini ya. Sampai di sini ya. Syarat-syarat ini juga sudah kita jelaskan ya. Kita ulangi sedikit ya biar ada gambaran sedikit gitu ya. Murojaah sedikit ya. Kita murojaah sedikit ya. Nah, itu syarat tamyiz itu ada 4 itu tadi ya. Maka seseorang wanita itu dia tidak dihukumi mubtadi'ah atau mubtada'ah mumayyizah kecuali jika syarat-syarat ini terpenuhi, 4 syarat ini ya. Nah, contoh di sini dikatakan kalau seorang wanita itu melihat setengah hari itu berwarna hitam ya. Ra'at nisfa yaumin aswad. Nah, kemudian eh, terus keluar darah merah. Nah, maka ini syarat yang pertama tidak terpenuhi. Lah kenapa? Karena dia keluarnya cuma setengah hari. Sementara kita sudah jelaskan syarat yang pertama adalah darah kuat itu, ya, dalam hal ini adalah darah hitam, itu tidak kurang dari minimal masa haid, yakni 24 jam atau 1 hari 1 malam. Nah, kalau seorang perempuan itu melihat 16 hari ya, sita ta'asyar ini 16 hari darah hitam, kemudian keluar darah merah, maka dia syarat yang kedua tidak terpenuhi. Lah kenapa? Karena dia melihat darah hitam itu, yang ini adalah darah yang kuat, itu 16 hari, yang berarti melebihi masa maksimal haid. Yakni masa maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Sehingga kalau 16 hari dia lihat darah warna hitam, berarti syarat yang kedua tidak terpenuhi.
Nah, kalau misalnya seorang wanita itu melihat 1 hari 1 malam nih keluar darah hitam, berarti syarat pertama terpenuhi ya. Nah, jadi tidak kurang dari 1 hari 1 malam keluar darah darah kuat. Ya, dalam hal ini adalah darah hitam. Nah, dia sudah terpenuhi nih syarat yang pertama. Kemudian keluar lagi 14 hari warna merah, keluar darah. Tsumma adal aswad, kemudian kok ya darah hitam lagi yang keluar, kemudian bersambung terus menerus. Nah, ini berarti hilang syarat yang ketiga. Apa itu syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah, 15 hari ini adalah minimal masa masa suci ya, syarat tamyiz ini ya. Kemudian kalau seorang wanita itu melihat 1 hari hitam, 1 hari merah, demikian seterusnya, maka syarat yang keempat tidak terpenuhi. Karena syarat yang keempat adalah darah yang lemah itu harus mutawalian atau mutasilan, bersambung ya, berkelanjutan. Mutasilan atau mutawalian. Nah, sampai situ ya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa syarat-syarat ini kenapa kok dipersyaratkan oleh para fuqaha liyumkina ja'lul qawiyyi haidon wad dha'ifi tuhron. Memungkinkan bagi kita untuk menjadikan darah yang kuat itu sebagai haid dan darah yang lemah itu sebagai masa suci. Ya. Nah, sampai di sini kita kemarin kita baca catatan kakinya ya, footnote-nya ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Al-Majmu' Syarahul Muhadzabi. Ya. Jadi nama kitabnya adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juz 2 halaman 430 ya. Perlu saya sampaikan ya, ini jangan dijadikan patokan ya, karena beda penerbit itu bisa beda jilid dan bisa beda halaman. Ya, karena penerbit kitab-kitab bahasa Arab itu kan banyak sekali ya. Ada yang di Mesir, ada yang di mana itu Beirut, ada yang dari Saudi. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi keterangan ini ada di kitab Al-Majmu', iya. Ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan begini ya, untuk catatan kaki yang nomor 1, di mana kita sudah menjelaskan tadi bahwa syarat-syarat ini kenapa kok dipersyaratkan? Ya karena biar darah yang kuat itu bisa kita jadikan haid dan darah yang lemah itu kita jadikan suci alias tidak haid ya. Ingat ya, ini masih kita membahas istihadah yang pertama, yakni mubtadaah mumayyizah atau mubtadiah mumayyizah. Mubtadaah mumayyizah itu seorang yang baru pertama kali keluar darah, di mana sebelumnya tidak keluar darah, dan mumayyizah itu dia bisa membedakan darah kuat dan darah yang lemah ya, dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan. Baik, kita ke sini ya. Ini pertemuan kita pada hari ini. Summa idza arafna illata ishtirati hadhihi syuruti. Kemudian jika kita memahami, kita mengenal alasan mempersyaratkan syarat-syarat ini, kenapa kok ada alasan kita syaratnya ada 1, 2, 3, 4 ini, maka ya beqoladat tolabati, tersisalah di sisi para penuntut ilmu iskalun fi mas'alati syartin, maka akan tersisa iskal. Iskal itu ya keraguan ya, atau kesamaran bisa juga ya, pada sisi penuntut ilmu agama, penuntut ilmu syar'i, ada mas'alati syartin, yakni yang berkaitan dengan syarat ini. Mari perhatikan baik-baik. Allayan kusat dha'ifu an khamsata asyara, yakni darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari. Ini syarat yang keberapa ini? Ada yang masih ingat ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga di sini dikatakan allayan kusat dha'ifu an aqallit tuhri. Darah yang lemah itu tidak kurang dari minimal masa suci wa huwa khamsata asyara yauman. Dia adalah 15 hari. Baik, kita kembali ke sini ya. Enggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, enggak apa-apa ya. Kemudian di sini dikatakan ya, bahwa darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Wa annahu innama yushtaratu idza stamarrat damu bi khilafi ma idzan qata'a.
Dan ini dipersyaratkan jika darahnya itu berkelanjutan keluarnya, berturut-turut atau berkesinambungan, ya, istimror, ya, keluar terus dia. Bi khilafi ma idan qata'a, berbeda kalau darah ini ya, darah lemak ini putus atau berhenti ya, atau diakhiri oleh suci, maka syarat yang ketiga ini tidak dipakai, kan begitu ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan ya di syarat yang ketiga ini ya. Ayo kita coba buka syarat yang ketiga ini ya. Tidak kurang darah lemah dari 15 hari. Ini kalau darahnya itu berlanjut terus, adapun kalau tidak berlanjut darahnya, alias kalau putus, berhenti, ya dia menjadi suci, maka syarat yang ketiga ini tidak dipakai. Nah, baik, kita kembali ke sini. Ini biar lebih tergambar ya, ada contohnya di sini. Meskipun di sana juga sudah disebutkan contohnya ya. Tasawurnya itu, gambarannya itu biar bisa dipahami oleh diri kita ya. Baik, kemudian ini udah dijelaskan tadi, disyaratkan jika darahnya itu keluar terus. Beda kalau darahnya itu terputus ya. Kemudian wanazidul mas'alata idohan wanakulu, dan kita tambahkan satu pembahasan untuk memperjelas idohan, untuk memperjelas pembahasan ini. Wanakulu, dan kita katakan anna hadza syarta innama yahtaju ilaihi fi suratin idza ata ba'da dha'ifi qawiyyun mumathilun lil awwali. Nah, syarat ini ya, yang ketiga ini ya, itu dibutuhkan ketika ada suatu bentuk ya, kalau setelah darah yang lemah keluar, itu malah datang darah yang kuat. Nah, idza ata ba'da dha'ifi, kalau setelah darah yang lemah itu keluar darah yang hitam, qawiyun mumasilun lil awal, ya, yang seperti darah yang pertama. Jadi gini ya, kemarin kita sudah sampaikan keluar darah kuat. Darah kuat ini anggaplah darah warna hitam. Kemudian keluar darah merah, yang mana ini adalah darah do'if ya, darah yang lemah, kan begitu kan. Nah, kemudian nggak tahu kenapa kok setelah darah yang lemah ini nggak keluar, malah timbul darah yang hitam, mumasilun lil awal, yang mana itu identik dengan darah hitam yang pertama. Ya. Nah, ini dikatakan di sini ada contohnya ya. Wadzalika ka'an ra'at asyarata aswada summa arba'ata asyara ahmaro summa aswada mustamirrun. Contohnya begini ya. Misalnya seorang wanita itu melihat darah warna hitam 10 hari ya. Asyarata aswad. Ini berarti 10 hari warna hitam. Summa arba'ata asyara ahmar. Kemudian 14 hari keluar darah warna merah. Summa aswada mustamir. Kemudian keluar lagi darah yang warna hitam itu mustamir. Ya, terus-terusan, berlanjut. Nah, ai lam yankus an khamsata asyara fa innaha ghairu mumayyizatin, ya, yakni darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari. Ya. Di sini dikatakan li'adami tawafuri syarti tsalis, maka dia menjadi perempuan yang ghairu mumayyizah. Ya, di sini dikatakan kan 14 hari ya, 14 hari warna warna merah. Kemudian dia berlanjut lagi, berlanjut yang keluarnya warna warna hitam. Maka dia syarat yang ketiga ini tidak bisa. Lah kenapa? Karena darah lemahnya itu ya 14 hari saja. 14 hari. Padahal syarat tamyiz itu darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Sementara ini darah merahnya atau darah kuatnya itu cuma 14 hari. Ya, kembali lagi malah darah warna hitam. Berarti dia ghairu mumayyizah. Nanti dia masuk ke mubtadaah ghairu mumayyizah. Dia bukan masuk di yang nomor satu ini, mubtadiah atau mubtadaah mumayyizah. Dengan alasan itu tadi, karena darah lemahnya itu kurang dari 15 hari. Ya, li'adami tawafuri syarti salisi. Karena dia
tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Ya, ini bisa dipahami nggak teman-teman? Ya agak agak membutuhkan fokus memang ya. Bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya apa coba langsung ditanyakan saja nggak apa-apa. Ya, saya lanjutkan ya. Bi khilafima bisa diulang Ustaz. Ya, kita ulang ya yang dari sinilah ya dari sini ya. Ini syarat yang ketiga ini adalah darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau seorang perempuan ini mau kita masukkan dia ke mubtadaah mubtadaah yang dia itu keluar pertama kali darah dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, maka dia harus terpenuhi 4 syarat. Oke ya, tadi udah kita sampaikan 4 syarat. Nah, syarat yang ketiga kan dikatakan bahwa darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam ya, minimal masa masa suci. Nah, dalam kasus ini dikatakan begini ya, seorang itu setelah darah lemah itu muncul darah yang kuat. Nah, yang seperti darah yang pertama ya. Contohnya, seorang wanita itu dia melihat 10 hari darah warna hitam. 10 hari darah warna hitam. Ini syarat yang pertama dan kedua terpenuhi ya. Syarat yang pertama, darah yang kuat itu ya tidak boleh kurang dari 24 jam. Terpenuhi ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, ini masih 10 hari. Berarti dia masih bisa kita masukkan ke mubtadaah mumayyizah. Kemudian nggak lama setelah itu keluar 14 hari darah warna merah. Nah, 14 hari warna merah. Nah, kuncinya di sini ya. 14 hari darah merah. Do'aif berarti ya. Summa aswada, kemudian keluar lagi darah warna hitam. Mustamir, yang darah hitam itu berlanjut. Ya, terus-terusan keluarnya. Nah, berarti dalam kasus ini, dalam problem ini, ya, darah yang lemah itu ya tidak kurang dari 15 hari. Tidak kurang dari 15 hari, ya. Fa innaha ghairu mumayyizah. Maka dia tidak mumayyiz, ya, tidak mumayyiz, ya. Karena ini cuma 14 hari saja dia. Ya. Dan dia itu berlanjut darah warna warna hitam. Nah, ya, berlanjut darah warna warna hitam. Nah, berarti dia syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Bi khilafi ma idza kosong anil khamsati asyar. Beda kalau dia itu kurang dari 15 hari. Ka'an ro'at. Nah, contohnya nih ya, ini contohnya nih. Diperhatikan. Seorang wanita itu melihat darah 7 hari. Ya, warna hitam. Ya, 7 hari warna warna hitam. Ya, baik. Dia itu ngelihat darah 7 hari warna hitam. Kemudian 7 hari warna merah. Kemudian 7 hari warna hitam. Maka dia itu dimasukkan ke dalam perempuan mubtadaah mumayyizah. Lah kenapa demikian? Li'anna syarta salisa la yushtarat. Karena syarat yang ketiga itu tidak dipersyaratkan. Li'annal aswadal akhiro. Karena darah hitam yang terakhir itu kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari dia darah warna hitam. Dan sudah kita jelaskan dengan bahwa darah warna hitam itu dia tidak boleh melebihi 15 hari. Biar bisa masuk ke dalam mubtadaah mumayyizah. Wa mithluhu law ra'at. Contoh yang semisal dengan ini adalah kalau seorang wanita itu melihat 10 darah hitam, kemudian 5 darah warna merah, kemudian 5 darah warna hitam. Maka dia adalah mumayyizah. Ya, dia perempuan yang mubtadaah mumayyizah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Bisa dipahami nggih?
Bagaimana bisa dipahami ya? Atau ada yang masih belum jelas? Nanti bisa ditanyakan ya. Nah, di sini dikatakan misalun tatbikiyun. Ini biar kita tergambar, dikasih contoh sama penulisnya. Ya, misalun tatbikiyun. Contoh penerapan. Ya, contoh penerapan. Intinya 4 syarat itu harus terpenuhi. Dan bila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan termasuk mubtada'ah mumayyizah. Ya, seperti yang di sini ya. Seperti yang di sini ya. Di sini dikatakan ya, uh, ini adalah syarat-syarat tamyiz perempuan yang bisa dihukumi mubtadaah mumayyizah. Maka kita tidak akan menghukumi tamyiz kecuali jika terpenuhi syarat-syarat ini. Nah, kalau hilang satu syarat maka dia ya tak bisa. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya dia melihat darah hitam itu cuma setengah hari saja, kemudian darah warna merah, berarti dia syarat yang pertama tidak terpenuhi. Apa itu syarat yang pertama? Yakni darah hitam itu tidak boleh kurang dari 24 24 jam. Nah, kemudian kalau di sini disampaikan misalnya dia melihat darah warna hitam 16 hari, kemudian warna merah lagi, maka dia tidak bisa kita masukkan karena dia tidak terpenuhi syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Syarat yang kedua yakni darah kuat itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Di sini dikatakan 16 hari. Berarti kan lebih tuh. Berarti dia tidak masuk ke dalam mubtadaah mumayyizah. Kemudian misalnya dia melihat satu hari satu malam warna hitam. Ini kan terpenuhi nih. Syarat yang pertama terpenuhi nih. Syarat yang kedua juga, ya kan? Nggak lebih dari 15 hari. Kemudian dia melihat 14 hari darah warna merah. Kemudian kembali lagi warna darah warna hitam. Ya kayak tadi yang kasus yang saya sampaikan tadi ya. Yang saya sampaikan tadi yang di bawah. Catatan kaki ini. Nih, mana tadi? Nah, dia lihat 10 hari darah warna hitam. 14 hari warna merah. Kemudian darah hitam lagi. Sama kayak ini. Sama kayak ini mana tadi? Ini. Dia melihat darah, kalau tadi kan 10 hari itu. Kalau di sini cuma satu hari satu malam. Yang jelas kan masih masuk ya. Syarat yang pertama, syarat yang kedua masih masuk. Kemudian 14 hari warna merah. 14 hari warna merah ini tidak masuk ya. Summa adal aswad. Kemudian kembali lagi darah warna hitam. Zada alal khamsata asyar. Lebih dari 15 hari ya. Dia kehilangan syarat yang ketiga ya. Karena syarat yang ketiga, darah yang lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Ya, ingat ya, tidak boleh kurang dari 15 hari. Ya. Alayan kusat dha'ifu an aqalli tuhri. Darah lemah itu tidak kurang dari 15 hari. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia ngelihat satu hari darah warna hitam, kemudian satu hari darah warna merah ini ya. Satu hari darah warna hitam, satu hari darah warna merah. Begitu terus. Ini berarti kehilangan syarat yang keempat. Syarat yang keempat tuh darah lemahnya dia harus mutawalian, berturut-turut, berkelanjutan, berkesinambungan. Begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita contoh nih aja nih. Kita kasih contoh nih. Misalun tatbikiyun. Ya, perhatikan baik-baik ya. Bisa dicatat ya, atau ada pena, ada pensil, bisa dicatat ya. Kita baca pelan-pelan ya. Misalun tatbikiyun. Misal, nah udah jadi bahasa Indonesia nih. Misalnya, contohnya, ya, contoh penerapan atau permisalan dalam penerapannya. Baik, idza ra'atil aswada yauman walailatan. Kalau seorang wanita itu melihat darah hitam. Hitam ya, darah kuat berarti ya. Yauman walailatan. Satu hari satu malam. Au aksar atau lebih dari satu hari satu malam. Tsummatta solabihi ahmaru qoblal khamsata asyara. Kemudian kan bersambung darah warna merah ya. Tadi darah warna hitam satu hari satu malam atau lebih. Kemudian dia bersambung darah warna merah sebelum hari ke-15. Sebelum hari ke-15. Maka di sini dikatakan
wajaba 'alaiha an tumsika fi muddatil ahmari amma tumsiku anhu al-haidu. Maka wajib bagi perempuan tersebut untuk menahan dirinya dalam rentang waktu darah merah ini, ya, sebagaimana orang haid itu menahan dirinya dari ya sholat, ya puasa, ya. Intinya dia tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, ya, sebagaimana orang haid. Nah, orang haid. Lah kenapa demikian? Lihtimali lihtimali an yanqati'al ahmaru qabla mujawazatil majmu'i khamsata asyara. Nah, karena lihtimal ada kemungkinan ya teman-teman ya, ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan darah merahnya itu berhenti sebelum dia apa itu namanya? Mujawazah, sebelum dia melewati 15 hari ya. Jadi kan tadi darah warna hitam 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam atau lebih ya. Nah, kemudian bersambung dia dengan darah warna warna merah. Nah, ketika periode keluar darah merah tersebut, dia wajib untuk menahan dirinya dari entah itu dari sholat, entah itu dari puasa, ya, mendekat dengan suaminya dan seterusnya, itu wajib dia menahan dirinya, ya kan, sebagaimana orang orang haid. Karena ada kemungkinan darah merahnya itu berhenti atau putus sebelum melewati 15 hari. Maka semuanya itu haid. Nah, semuanya itu adalah haid ya. Karena sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa masa maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Fayakunul jami'u haidon. Maka semuanya itu adalah darah warna hitam warna merah itu adalah haid. Nah, problemnya di sini. Fa in jawaza khamsata asyara. Kalau melampaui 15 hari, ya, keluar hitam, kemudian merah, itu melewati 15 hari. Arafna hina idin annaha mustahadatun mumayyizatun. Maka kita bisa memahami, mengenali bahwa seorang wanita ini itu adalah mustahadah mumayyizah. Nah, kemudian fayakunu haiduhal aswada. Maka haidnya itu darah warna hitam, wayakunul ahmaru tuhron bisyurutis sabiqoti. Maka haidnya itu darah warna hitam dan kita menjadikan darah yang warna merah itu suci. Suci. Nah, bukan yang seperti di atas. Kalau di atas itu semuanya haid karena dia tidak melewati 15 hari. Sebelum 15 hari dia sudah berhenti darahnya. Tapi kalau yang di bawah, darahnya itu lebih dari 15 hari. Nah, lebih dari 15 hari, maka darah warna hitam itu kita jadikan haid dan darah warna merah itu dia suci. Ya, istihadoh dia berarti dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Nah, bisyurutis sabiqoti dengan syarat-syarat yang terdahulu ya, ada 4 syaratnya. Fa'alaihal guslu akibal khamsata asyara, maka wajib baginya untuk mandi ya di hari yang ke-15 itu. Setelah hari ke-15 dia wajib mandi. Waktu soli, dia itu sholat wajib nih, sholat nih wajib. Watasumu wajib puasa. Watak di solawati ayyamil ahmari, dan dia wajib untuk mengkodok sholat-sholatnya di hari darahnya warna merah. Lah kenapa? Karena dia keluarnya darah lebih dari 15 hari. Oke, lebih dari 15 hari berarti kita tahu bahwa dia ini mustahadah. Yang haidnya adalah darah warna hitam. Maka andaikan misalnya dia keluar darah hitam itu 4 hari. Kemudian dari hari kelima sampai seterusnya lebih dari 15 hari, dia itu keluar darah warna merah. Katakanlah kita anggap aja lah darah merahnya itu keluar 15 hari. Ya, biar terpenuhi syarat yang ketiga, darah lemahnya kan tidak boleh kurang dari 15 hari. Anggaplah darah merahnya itu keluar 15 hari. Selama 15 hari dia tidak sholat. Padahal dia itu adalah suci. Maka dia harus mengkodok sholat 5 waktu di 15 hari tersebut. Karena dia itu bukan haid, dia bukan. Tapi dia adalah mubtada'ah mumayyizah.
Dia perempuan yang istihadah mubtadaah mumayyizah. Dia pertama kali keluar darah dan dia bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan. Nah, semoga bisa tergambar ya, semoga bisa dipahami. Wal aswadu wal ahmaru tamthilun faqat. Darah hitam dan darah merah itu cuma permisalan saja. Wa illa falyatibaru bil qawiyyi wad dha'ifi kaifa kana kama sayati. Ya, hanya saja yang jadi iktibar, yang kita jadikan patokan gitu ya, pedoman gitu ya, itu adalah kuat dan lemah. Nanti akan kita bahas. Ya, meskipun sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Ya, darah lemah itu yang mana ya. Kemudian kalau busuk itu bagaimana? Ada tiga sifat, misalnya dia busuk, hitam, sama pekat. Nah, itu jelas lebih kuat daripada hitam, pekat saja. Ya, udah pernah kita sampaikan sekilas gitu ya. Nah, ini cuma permisalan aja ya, hitam dan merah ini. Yang dijadikan patokan itu adalah kuat dan lemahnya darah. Perhatikan di sini, ini sedikit lagi nih sebelum azan Isya ya. Sebelumnya bisa dimengerti ya, atau bisa dipahami ya, teman-teman ya. Niat mandinya itu gimana Ustaz? Apakah niat mandi besar haid? Ya, niat mandi besar haid. Karena udah jelas tadi, oh ternyata haidnya itu yang warna hitam saja. Ya, haidnya warna hitam. Ya. Dan dia itu wajib mandi, di sini dikatakan apa? Fa'alaiha al-ghuslu akibal khamsata asyar. Dia wajib mandi besar di hari yang ke-15 itu. Ya, di hari yang ke-15 atau setelah 15 hari. Ya, bisa dipahami ya, dia niat mandi wajib, mandi besar ya. Dan dia wajib kemudian apa? Salat, dia wajib puasa dan dia mengkodok salat-salat yang dia tinggalkannya ya. Intinya apa? Intinya dia wajib mandi di hari yang ke-15 ya. Kepada hari yang ke-15 setelah 15 hari keluar darah ya. Ingat ya, ini kalau melewati 15 hari ya. Ini kalau melewati 15 hari ya. Kalau kurang dari 15 hari, itu gampang aja berarti ya. Kalau kurang dari 15 hari berarti semuanya haid, semuanya haid. Misalnya dia keluar darah warna hitam tuh 4 hari. Kemudian keluar darah merah itu 9 hari. 9 tambah 4, 13 hari. Oh, berarti semuanya haid. Karena masa maksimal haid seperti yang sudah kita sampaikan adalah 15 hari, 15 malam. Ini problemnya itu kalau lebih dari 15 hari kan begitu ya. Nah, jangan semuanya kita jadikan haid. Wah, jangan ya. Harus kita lihat dulu ya, tidak semudah itu ya kita menjadikan 15 hari keluar darah berarti 15 hari haid. Nah, enggak semudah itu ya. Harus kita lihat yang lain-lainnya. Makanya emang ini ya, emang rumit ya, belajar darah ini emang rumit ya. Tapi ya gimana, kita belajarnya atau para nisa, para wanita belajar ini ya fardu ain ya. Fardu ain. Jam berapa sekarang? 18.48 ya. Baik, kita selesaikan ya ini ya. Mungkin yang ini darah kuat dan darah lemah mungkin pekan depan saja insya Allah ya. Biar nggak terlalu pusing gitu ya. Baik, intinya darah hitam, darah merah ini contoh saja ya. Yang harus kita jadikan patokan adalah kuat dan lemahnya darah. Nanti akan dibahas insya Allah. Baik, hadza hukmu syahril awali. Nah, di sini dikatakan demikian. Ini cuma untuk bulan yang pertama. Ini cuma bulan yang pertama nih. Ya, ingat ini mubtadaah atau mubtadiah mumayyizah. Wanita yang pertama kali keluar darah dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah yang lemah. Ingat ya. Jadi dia belum pernah keluar darah ya. Kemudian di sini dikatakan fa'amma syahrusani, adapun bulan yang kedua, wa ma ba'dahu, dan bulan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya ya. Fa idzan qalabat damul qawiyyu ila dha'ifi. Nah, kalau darah yang merah itu, bukan darah merah. Kalau darah yang kuat itu, qawi ya, kuat. Ya ingat aja ya. Darah qawi berarti darah kuat. Kalau darah yang kuat itu berbalik atau terbalik atau pindah menjadi darah yang lemah, nah, lazimaha antau tasila indan kilabihi, maka wajib baginya untuk
mandi ketika darahnya itu berganti. Ya, darahnya itu berganti. Ya. Wa tusolli wa tasumu wa ya'tiha zaujuha, dia sholat, dia puasa, uh, bisa suaminya mendatanginya. Wala yantazirul khamsata asyara, tidak perlu menunggu 15 hari. Beda dengan yang ini. Ini kan bulan pertama nih, anggap dia nih bulan pertama ya. Dia nunggu dulu nih 15 hari ini. Nah, kalau lebih dari 15 hari, maka hari ke-15 itu dia wajib mandi. Dia wajib mandi dan dia dianggap mustahadah. Nah, ini kalau misalnya dia di bulan yang kedua, maka dia nggak perlu nunggu 15 hari. Li'anna arafna bisyahril madhi annaha mustahadatun. Karena kita sudah tahu bahwa di bulan yang sebelumnya, perempuan ini termasuk ke dalam perempuan yang mustahadah atau perempuan yang mengalami istihadah. Istihadahnya adalah mubtada'ah mumayyizah. Fazohiru, maka yang zohir, yang tampak, yang terlihat, yang kelihatan, annaha fi hadha syahri kalladhi qablahu. Maka dia di bulan yang kedua ini dan bulan-bulan seterusnya itu sebagaimana bulan yang sebelumnya. Ya, jadi begitu. Intinya kalau darah kuatnya itu menjadi darah yang lemah. Ya, berbalik dia itu ya, berbalik atau terbalik gitu ya. Darah kuat pindah menjadi darah yang lemah gitu ya. Sudah azan ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami eh, teman-teman sekalian. Kita masih mubtada'ah mumayyizah ya. Masih beberapa halaman lagi. Nah, baru nanti masuk yang kedua nih. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ya. Dia mubtada'ah pertama kali keluar darah tapi dia tidak tamyiz. Dia bukan mumayyiz. Dia nggak bisa membedakan darah kuat dan darah yang lemah. Ini ada tafsil-tafsilnya nanti ya, ada perinciannya nanti. Ya pelan-pelan aja kita nggak apa-apa ya. Pembahasan tadi yang terakhir belum paham. Terakhirnya yang ini. Yang ini ya. Jadi kita sudah jelaskan tadi hukum bulan pertama. Nah, bulan pertama kan tadi itu ya, kalau kurang dari 15 hari dan kalau lebih dari 15 hari ya. Nah, kalau di bulan yang kedua dan bulan-bulan setelahnya ya, kalau darah yang kuat itu berbalik menjadi darah yang lemah ya, maka dia wajib untuk mandi ketika berubahnya itu. Ketika berubah ya. Darah kuat, darah lemah nanti mungkin ya akan kita bahasnya nih, pembahasannya ini. Al-qawiyyu wad dha'ifu minad dima. Lemah dan kuat atau kuat dan lemahnya dari darah. Nah, ya. Nah, intinya apa? Intinya kalau darah yang kuatnya itu berbalik atau pindah. Nah, ya atau berganti mungkin ya, berganti ya kan? Menjadi darah yang lemah, maka dia wajib untuk mandi ketika dia itu berubah darahnya itu, ketika pindah darahnya itu. Dia juga wajib sholat, wajib puasa, bisa suaminya mendatanginya dan dia tidak perlu menunggu 15 hari. Ya kan? Tidak harus menunggu 15 hari. Lah kenapa demikian? Karena bulan sebelumnya itu sudah kita hukumi bahwa dia itu perempuan yang mustahadoh, perempuan yang istihadoh di bulan yang ini, di bulan yang ini, bulan yang ini. Sudah kita hukumi dia itu. Nah, maka nggak perlu lagi kita menunggu 15 hari. Ngapain kita tunggu 15 hari? Ya, ketika bergantinya darah itu ya dia wajib mandi dan wajib dia sholat dan wajib dia puasa. Ingat ya, dia ini mubtada'ah mumayyizah ya. Diingat ya teman-teman ya, kita masih membahas mubtada'ah mumayyizah. Dia perempuan pertama kali keluar darah dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Darah kuat itu haid, darah lemah itu adalah suci atau istihadoh dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita jelaskan yang tadi. Nah, jadi dia tidak perlu menunggu 15 hari.
Nah, ya. Nah, begitu kira-kira ya. Eh, Bagaimana bisa dipahami? Paham Ustaz, insya Allah. Insya Allah kita darah kuat, darah lemah tuh ini yang di pertemuan yang berikutnya ya. Biar semakin tergambar ya. Nah, makanya usahakan pekan depan datang lagi ya. Meskipun kita belajarnya cuma sebentar, nggak apa-apa. Nanti kita bahas darah kuat dan darah yang lemah. Bagaimana kalau dia melihat darah yang kuat itu di antara dua darah lemah? Ini perincian juga ya. Perlu juga kita tahu nih. Gimana itu hukumnya itu. Dan bermacam-macam permasalahan di dalam mubtadaah mumayyizah. Perlu juga kita belajar. Baru nanti masuk ke mubtadaah ghairu mumayyizah. Ya. Baik, demikian ya mungkin ya ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian ya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bahas. Eh, ini sebagai informasi saja ya. Pekan ini sebetulnya ada kajian juga, kajian membahas ini ya, darah nifas istihadah ini ada daurah 2 hari, hari Sabtu sama hari Ahad yang ngadain itu Ustazah Aini Aryani LC dari Rumah Fikih Indonesia. Ada yang ikut nggak dari teman-teman di sini? Kalau saya nggak ikut, karena saya laki-laki kan, nggak mungkin masuk kelas itu kan. Nah itu kan wajibnya perempuan, apa kelas perempuan itu ya. Itu Rumah Fikih itu ngadakan kemarin ya, ngadakan itu. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang ikut, nah itu bagus sekali itu ya, belajar di situ. Daurahnya 2 hari aja ya, Sabtu sama Ahad. Nah, pekan depan atau apa kesempatan berikutnya kalau ada, silahkan ikut di situ. Nah, itu tanya sepuasnya di situ. Karena itu kan daurah ya, daurah itu biasanya lebih apa ya, lebih mendalam lah ya. Katanya agak berbeda Ustaz. Agak berbedanya yang mana? Agak berbeda yang mana nih? Agak berbeda yang mana? Saya belum paham. Agak berbeda kajiannya atau daurahnya karena saya juga nggak hadir ya. Nah, intinya Ya, mereka sedikit ada perbedaan di ininya Ustadz di tafsirnya. tafsirnya ya. Oh, bisa jadi mereka pakai Nah, empat madhab ya atau perbandingan madhab bisa jadi, bisa jadi. Kalau saya kan pakai khusus madhab Imam Syafi'i saja. Ya, ya di situ ada perbedaan apa tafsirnya. ya, ya, bisa jadi ya. Karena saya juga tidak ikut ya. Berarti Tian ikut ya yang rumah fikih itu ya? Nah, Ustadz. Oh, ikut ya. Ya, ya, ya. Alhamdulillah ya. Jadi bisa menambah maklumat ya, bisa menambah pengetahuan lah. Karena di situ kan dikasih rekaman, dikasih apa materi bahan tayang, slide ya. Nah, itu bisa dipelajari lah ya. Baik, sudah azan Isya, demikian ya yang bisa kita pelajari. Semoga teman-teman tetap terus semangat, baik di sini maupun di tempat yang lain, di kajian fikih yang lain. Ya, kita sama-sama belajar karena implementasi dalam hadis Nabi innamal ilmu bitta'allum ya. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar ya, dengan belajar ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.